Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan sekalian dan adik-adik sekalian, selamat berjumpa dengan kami dari channel Kisah Islam Teladan. Pada kali ini saya akan membawakan kisah yang terjadi pada diri Rasulullah SAW sebelum wafat. Kisah ini saya beri judul Ukasah. Selamat mengikuti. Rasulullah SAW telah jatuh sakit agak lama, sehingga keadaan beliau sangat lemah. Pada suatu hari, Rasulullah SAW meminta Bilal memanggil semua sahabatnya untuk datang ke masjid. Tidak lama kemudian, penuhlah masjid dengan para sahabat. Semuanya merasa rindu setelah agak lama tidak mendapatkan tausiah dari Rasulullah SAW. Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar. Wajahnya terlihat pucat, menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan kepadamu semua bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah?" Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, "Benar wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya sampailah pada suatu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepadamu kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu semua para sahabat diam, dan dalam hati masing-masing berkata, "Mana ada Rasulullah SAW berhutang kepada kita? Kamilah yang banyak berhutang kepada Rasulullah." Rasulullah SAW mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangun seorang lelaki yang bernama Ukasah, seorang sahabat mantan preman sebelum masuk Islam, dan dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Seandainya ini bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Rasulullah berkata, "Sampaikanlah wahai Ukasah." Maka Ukasah pun bercerita, "Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu,
Suatu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cemeti ke belakang kuda. Tetapi cemeti tersebut tidak kena pada belakang kuda, tapi justru terkena pada dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi, wahai Rasulullah. Mendengar itu, Rasulullah berkata, sesungguhnya itu adalah hutang, wahai Ukasah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama. Dengan suara yang agak tinggi, Ukasah berkata, kalau begitu, aku ingin segera melakukannya, wahai Rasulullah. Ukasah seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu sebagian sahabat berteriak marah kepada Ukasah. Sungguh engkau tidak berperasaan, Ukasah. Bukankah baginda sedang sakit? Ukasah tidak menyuruhkan semua itu. Rasulullah SAW minta Bilal mengambil cambuk di rumah Fatimah anaknya. Kemudian Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Fatimah bertanya, untuk apa Rasulullah minta cambuk ini, wahai Bilal? Bilal menjawab dengan nada sedih, cambuk ini akan digunakan Ukasah untuk memukul Rasulullah. Terperanjat dan menangislah Fatimah seraya berkata, kenapa Ukasah tidak memukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit. Kalau mau mukul, pukullah aku, anaknya. Bilal menjawab, sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua. Kemudian Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid, lalu diberikannya kepada Ukasah. Setelah mengambil cambuk itu, Ukasah menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar menghadang berdiri di depan Ukasah sambil berkata, Ukasah, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku adalah orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Akulah sahabatnya dikala suka maupun duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku. Rasulullah SAW bersabda, duduklah wahai Abu Bakar. Ini urusan antara aku dengan Ukasah. Ukasah menuju ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab berdiri menghadang Ukasah sambil berkata, Ukasah, kalau engkau mau mukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad. Bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Itu dulu. Sekarang tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah SAW. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkai dulu mayatku. Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, duduklah wahai Umar. Ini urusan antara aku dengan Ukasah. Ukasah menuju ke hadapan Rasulullah, dan tiba-tiba berdirilah Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW. Dia menghalangi Ukasah sambil berkata, Ukasah, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini, wahai Ukasah. Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, duduklah wahai Ali. Ini urusan antara aku dengan Ukasah. Ukasah makin dekat dengan Rasulullah SAW. Tiba-tiba tanpa disangka bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah SAW, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegang tangan Ukasah sambil memohon, wahai paman, pukullah kami paman. Kakek kami sedang sakit. Pukullah kami saja wahai paman.
sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah SAW. Dengan memukul kami, sungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami, wahai paman. Lalu Rasulullah berkata, wahai cucu-cucuku kesayanganku, duduklah kalian. Ini urusan kakek dengan paman Ukasha. Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukasha berkata, bagaimana aku memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini. Rasulullah SAW memang manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah SAW didudukkan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas Ukasha berkata lagi, dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah. Para sahabat sangat geram mendengar perkataan Ukasha. Tanpa berlama-lama dalam keadaan melemah, Rasulullah SAW membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah. Sedang beberapa batu terikat di perut Rasulullah SAW. Pertanda Rasulullah sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai Ukasha, segeralah dan janganlah berlebih-lebihan. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka padamu. Ukasha langsung menghambur menuju Rasulullah SAW. Cambuk di tangannya dibuang jauh-jauh. Kemudian dia peluk tubuh Rasulullah SAW dengan erat-eratnya sambil menangis sejadi-jadinya. Ukasha berkata, ya Rasulullah, ampuni aku, maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Karena engkau pernah mengatakan, barang siapa yang kulitnya pernah bersentuhan denganku, maka diharamkan api neraka atasnya. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu, karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka. Dan sungguh aku takut dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah. Rasulullah SAW berkata, wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasha. Semua sahabat menitikkan air mata. Kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallam. Demikianlah akhir cerita dari Ukasha. Mudah-mudahan cerita yang singkat ini di akhir-akhir kehidupan Rasulullah atau Rasulullah sebelum wafat ini bisa menjadi pelajaran buat kita, menjadi teladan buat kita bahwa sesungguhnya cinta Rasulullah kepada umatnya sangatlah besar. Dan Rasulullah ketika ingin kembali kepada dia tidak mau ada utang sedikit pun kepada manusia. Baiklah, itu saja mungkin cerita Ukasha yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.